ketika itu tayang dan rilis gitu ya. Ya mengucapkan selamat sih atas rilisnya sebenarnya. Selamat ke Bruno Mars ya maksudnya kan ya. Viral itu kan nggak selamanya akan menjadi respons positif gitu. Kadang-kadang bisa menjadi respons negatif juga. Ya. Menurut gue ini salah satu eloknya musik gitu. Eloknya musik dan kesenian, kita bisa ngambil bahan baku dari mana-mana tanpa harus menjadi terdengar seperti imitasi gitu. Jadi emang gue ngerasa selalu ada bedanya antara lo terinspirasi atau lo mengimitasi. Halo Super Friends, kita balik lagi di Super Talks. Ada gue Rio Wicaksono dan di Super Talks kali ini kita kedatangan dua musisi, dua songwriter dan katanya juga mereka konten kreator. Di sebelah kanan gue sudah ada Mas Vega Antares. Apa kabar? Selamat pagi atau boleh? Enggak perlu. Jangan lah, udah lah. Enggak usah lah ya. Enggak usah. Terima kasih. Aman ya semuanya, aman terkendali ya. Alhamdulillah. Dan juga selain Mas Vega Antares ada Mas Iga Mas Ardi. Halo. Konten kreator bener udah bisa disematkan di titel kalian? Mungkin pengrajin konten mungkin ya. Pengrajin konten bisa. Karena ketika misalnya dikasih job-joban SOW-nya banyak gitu, konten juga sikat aja kan sekarang. Sikat kan? aja, betul. Ya kita pilih-pilih yang kira-kira masih relevan sama kita juga. Kan sempat rame juga tuh kemarin ada band lokal yang lagunya mirip sama lagunya si Rose sama Bruno Mars tuh. Oh. Ya kan? Iya, oke. Nah, Mas Vega sendiri pandangannya gimana tentang peristiwa tersebut? Ketika itu tayang dan rilis gitu ya. Ya mengucapkan selamat sih atas rilisnya sebenarnya. Cuman ini Selamat ke Bruno Mars ya maksudnya kan ya? ya ke band ke band tersebut yang ya. membuat itu ya kan. Cuman dalam hati tuh karena basicnya sebenarnya dalam membuat karya itu kalau saya itu bagaikan membuat sambel. Jadi aku punya lombok. Lombok itu apa bahasa Indonesianya? Cabe ya kan. Nah, terus kemudian, nggak punya garam nih, pinjam tetangga. Minta tetangga dikit ya kan. Aku minta garamnya boleh. Nah, kemudian terasinya dari rumah mertua misalnya. Artinya digabungin. Iya, dicomot begini ya kan. Mungkin yang kemarin terjadi ini sepertinya dari sumber yang sama semua. Satu rumah aja nih yang diminta semua bahannya. Iya. Dicemplungin jadi satu sambal yang sama, jadinya kayak terlalu mirip gitu. Wah. Ya udah gitu yang menjadi sumber cabenya dan garamnya ini sedang rame gitu kan. Sehingga semua mata tertuju pada itu ya kan. Sambalnya rumah sebelah nih. Betul, itu seperti bikin sambal baru tapi sama gitu ya. Itu aduh gitu ya. Mas Vega sendiri kayak gitu haram untuk melakukan itu? Dalam proses kreatifnya sih sebenarnya tidak terlalu haram. Karena dalam upaya itu tadi ngambil cabai dari sana. Cuman ada batasan-batasan yang menyadari etisnya lah. Menyadari etisnya sampai di sebelah mana. Untuk mencari atau mengambil inspirasi. Jadi mungkin buat pancingan di kalimat-kalimat pertama atau nada-nada. Atau justru diambil ini untuk ditaruh di sudut-sudut lagu yang durasi yang bukan di depan justru. Tapi hanya untuk sebuah pancingan. Karena bagiku sebenarnya ngeband pun ada GBHN-nya itu. Garis-garis besar haluan ngeband. GBHN ya. Iya. Itu memang penuh dengan gitu-gituan. Penuh dengan gitu-gituan deh. Jadi mau dibawa kemana arahnya? Apakah, jadi katakanlah kita mengambil contoh misalnya Fox nih. Kenapa personelnya dibatasi waktu itu bikin 4? Ya Beatles. Itu misalnya. Pengennya begitu. Iya. Arahnya kemana ya ini ya kita. Ketika ngumpul pertama kali memang
Oke, ini blueprint band ini adalah ini ya, gitu. Jadi zaman bikin Vox tuh sama Joseph Sudiro, sama Mayo, sama Doni, itu kayak meeting tapi ya nongkrong gitu ya kan. Sama Joseph tuh dibikinin satu CD kompilasi referensi lah ya. Wah jadi ketahuan bajak dong jadinya ya. CD-nya dibagi gitu. Zaman itu. Sekarang mah udah enggak. Habis itu udah terus habis itu di-share ke dalam ini apa Apple Music waktu itu ya. Waktu itu maksudnya referensi sebagai referensi bahwa musik kita ini kayak gini ya gitu. Selain masing-masing punya referensi juga. Iya, punya influence yang masing-masing sehingga itu akan menciptakan satu karya yang baru yang berbeda yang gitu ya. Betul. Karena ternyata referensi yang banyak itu nanti yang akan membangun turunan karya yang berikutnya gitu. Jadi diri bandnya juga. Betul. Lu gimana gak ngeliatnya fenomena itu? Pas gue pertama kali denger sih gue gak suka ya. Kayak nih kenapa mirip banget sih gitu. Maksudnya gue yakin orang-orang yang ada di band itu juga punya referensi yang luas gitu. Tapi kenapa menuju ke jalan yang ini gitu. Ya walaupun itu bukan urusan gue untuk menghakimi ya. Cuman kalau gue pribadi ketika gue denger ya gue gak pengen denger lagi gitu. Sesimpel itu gitu. Kenapa? Karena ya terlalu mirip aja dan gue gak suka secara pribadi badan gue nolak gitu. Aduh ini gini banget sih, enggak banget sih. Cuman kalau emang itu menjadi sebuah sebuah kendaraan mereka entah untuk menjadi istilahnya viral kah atau untuk menangkap awareness orang, ya di sisi itunya berhasil gitu ya. Cuman kan kemudian apakah itu yang diharapkan gitu? Maksud gue gini, viral itu kan nggak selamanya akan menjadi respons positif gitu. Kadang-kadang bisa menjadi respons negatif juga. Dan dengan lihat kondisi ini sih kalau gue pribadi gue nggak akan memilih jalur ini gitu. Kenapa? Karena ya gue merasa ketika bikin lagu atau bikin lirik atau bikin aransemen, komposisi itu sebagaimana kayak sebisa mungkin adalah tentang apa yang kita rasain dulu secara secara tulus gitu, secara jujur pengen kayak gimana gitu. Bukan langsung dalam tanda kutip mendompleng apa yang sedang kemudian kayak mengambil itu semua plek-plekan gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa dialter atau kemudian itu bisa diakalin dikit lah supaya nggak kedengeran kayak referensinya banget. Menurut gue itu lebih apik dan lebih elok gitu. Cuman ya kembali lagi ini pilihan dan gue nggak mau ngejudge. Cuman ya kalau gue pribadi gue simply nggak akan mau dengerin lagi gitu. Oke, berarti lu juga nggak pernah ya ketika bikin lagu terus mirip sama lagu tertentu sampai akhirnya orang-orang pada wah mirip banget nih dicemooh lah gitu. Iya, enggak sih, enggak. Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Cuman memang ada beberapa yang memang ini gue juga sadari juga kok emang ada vibe band-band tertentu yang tadi gue bilang ada Silverchair, gue ambil vibe-nya terus kemudian ada juga salah satu lagunya Radiohead ketika itu gue adaptasi juga gitu untuk jadi lagu Bara Suara. Ya itu ambil vibe-nya aja cuman secara notasi, secara itu udah whole different approach gitu. Ngambil vibe-nya aja gitu. Toh siapa sih banyak dari kita juga yang terinspirasi sama kayak misalkan Beatles gitu. Kayak dengerin lagu-lagunya. Beatles band apa ya? Apa? Beatles? Wah ada band baru. Band baru. Jadi kayak dengerin siapa misalkan dengerin lagunya Bilal gitu. Itu kan kita bisa ngerasain nafasnya Beatles gitu. Dan kita bisa ngerasain juga nafas band-band yang lain. Penyanyi yang lain. Cuman apakah itu terdengar seperti The Beatles yang lagu apa kan enggak. Gitu. Jadi emang menurut gue ini salah satu eloknya musik gitu. Eloknya musik dan kesenian. Kita bisa ngambil bahan baku dari mana-mana tanpa harus menjadi terdengar seperti imitasi gitu. Jadi emang gue ngerasa selalu ada bedanya antara lo terinspirasi atau lo mengimitasi gitu. Itu sih kalau gue. Sekarang kan pun juga ketika ada social media, jadi istilah kata jadi lebih banyak polisinya gitu. Ya kan maksudnya netizen tuh juga jago-jago tuh bisa kayak wah ini mirip lagu band ini yang sedangkan lagunya udah tahun berapa misalkan gitu kan. Nah, ketika tadi kita ngomongin soal plagiarisme. Apakah proses plagiarisme juga ada bagian kreativitasnya? Menurut kalian gimana? Apalagi yang misalkan terdengarnya udah mirip banget gitu. Tak terhindarkan sih sebenarnya. Jadi karena ketika kita membuat yang baru ini kalau misalnya pasti punya referensi sebelumnya. Pengalaman hidup atau apa yang kita dengarkan sebelumnya itu juga tak terhindarkan.
cuman kesadaran etisnya itu tadi yang menjadi apa batasannya. Karena sebenarnya aku jadi ingat sebuah ini apa ya, quote ya mungkin lah ya. Originalitas itu apa sih sebenarnya? There's nothing new under the sun juga gitu katanya kan. Itu bahkan ada di sebuah kitab itu ya. Kata-kata itu justru di kitab. Originalitas itu plagiarisme yang tidak terdeteksi gitu. Jadi kalau misalnya sampai terdeteksi ya berarti kurang jauh kamu ngambil referensinya. Betul. Misalnya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada satu lagu yang nggak sengaja keluarnya itu mirip, ya tidak terhindarkan. Artinya kreativitas itu ya pasti ada plagiarisme yang menaunginya gitu. Jadi tinggal tahu batasannya tadi. Betul. Ya. Si kreator baru ini kreator yang membuat kreasi baru ini yang tahu batasannya apakah ini sama persis atau tidak. Kalau misalnya terlalu mirip kita harus modifikasi ATM. Ya kan? Apa tuh? Amati, tiru dan modifikasi. Gitu. Jadi pasti ada proses tirunya dulu. Karena Beatles pun dulu ketika masih ngamen di Jerman dan sebagainya gitu, itu juga membawakan lagu-lagu yang lama dulu untuk belajar gitu. Ya kan, untuk belajar apa yang mereka mainkan ya gitu. Karena ada satu buku aku lupa di buku sejarahnya Beatles kayaknya ya. Itu Paul McCartney pun mengaku kalau dia itu mencampur Chuck Berry, mencampur Cliff Richard. Karena dia kadang-kadang kalau misalnya dengerin 13 albumnya dia itu kan warnanya Paul McCartney sendiri tuh, warna vokalnya itu kan ada Cliff Richardnya, ada yang rocknya mungkin Little Richard gitu-gitu. Ada Chuck Berry-nya juga. Dan itu menjadi warna baru yaitu si Beatles ini gitu. Gitu. Ya. Lu gimana gak kalau menurut lo? Iya itu tadi sih, kita sebagai kreator tuh sadar kok ketika itu mirip. Kita tuh sadar. Terus kemudian ketika kita sudah menjadikan ini sebuah karya, terus kita sadar ini sangat mirip sama band tertentu atau penyanyi tertentu, kita juga sadar kita tuh ada di tengah pilihan. Lu mau ke direction yang ini atau mau coba modifikasi gitu. Kita tuh selalu ada di posisi itu. Cuman mana jalan yang mau kita ambil, itu kan akhirnya menentukan sikap kreatif kita kan. Gitu. Jadi apakah lu mau terdengar sangat mirip dengan apa yang sedang jadi referensi lo, atau lu memodifikasi. Kalau gue akan selalu milih jalur yang memodifikasi gitu. Kenapa? Karena gue tidak ingin terdengar seperti imitasi. Gue nggak pengen kedengeran KW intinya gitu. Jadi emang ini sebuah pilihan kreatif kok. Dan ini semua sangat-sangat disadari dan sangat-sangat diketahui ketika kita secara sadar mengambil elemen-elemen musikal dari referensi kita. Tapi ada juga kasus-kasus yang sangat tricky. Makanya ini plagiarisme itu sebuah kasus yang cukup membingungkan sebetulnya. Salah satu contohnya adalah Madonna waktu bikin Frozen. Ketika itu dirilis 7 tahun kemudian dia itu dituntut sama salah seorang penyanyi dari Belgia. Bahwa lagu itu mirip sama lagunya dia. Dan orang Belgia ini memenangkan kasus tersebut. Madonna juga mungkin gak sadar pada saat itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah semua CD Madonna yang dirilis di sana, lagu Frozen-nya dicabut. Gitu. Dan tidak boleh dimainin di radio dan tidak boleh dimainin di TV nasional di Belgia pada saat itu. Nah, terjadi juga sama Led Zeppelin dengan Stairway to Heaven. Terus kemudian juga terjadi juga dengan Kurt Cobain yang Come As You Are sama Killing Joke. Itu kan juga mungkin ada orang-orang yang menciptakan itu secara nggak sadar, tahu wah mirip banget lagi sama ini. Tame Impala juga pernah dituntut gitu. Ada satu lagu Latin yang mirip banget sama lagu dia yang Feels Like We Only Go Backwards itulah. Jadi kadang-kadang waktu itu si Kevin Parker cuman kasih statement kayak Are you serious? Tapi ya itu tadi kadang-kadang penciptanya nggak sadar. Gitu. There's nothing new under the sun, of course gitu. Cuman kenapa ini akhirnya menjadi kasus yang membingungkan adalah ketika si penciptanya itu harus membuktikan bahwa ini adalah karya yang dia tanpa tahu karya yang sebelumnya itu, gitu. Tanpa tahu karya orang yang menuntut ini. Untuk membuktikan itu kan sebuah hal yang sangat membingungkan kan. Gimana ya? Abstrak gitu. Dan jadi kadang memang selain kita punya kesadaran untuk tidak memilih menjadi imitator, tapi kita juga kadang-kadang bisa juga punya resiko itu bahwa kita yang dituduh sama orang yang lain kita nggak sadar. Betul. Apes gitu ya. Kadang-kadang ya makanya tadi gue bilang there's nothing new under the sun. Nada cuman ada 7 gitu kan. Jadi
kemiripan itu kadang bisa jadi tidak terelakkan. Betul. Gitu. Jadi ya. Dan tidak disengaja juga. Tidak disengaja juga. Ya. Nah, urusan kita adalah untuk untuk membuktikan itu gitu. Tapi kemudian kalau kemudian kita memilih, oke, kita secara sadar ingin mengadaptasi nada lagu tertentu gitu. Dan kemudian ada masyarakat yang bilang kayak, lu mirip banget sama lagunya ini nih, gini-gini. Kalau memang secara sadar dan kita mengakui bahwa oke, gue mengambil dari situ, sebaiknya jangan malah berkelit. Akui saja dan oke, emang gue ngambil dari lagunya si A gitu. Dan gue akan mengontak si pencipta lagunya dan akan memberitahu bahwa gue terinspirasi sama lagu lo dan kita akan ngomongin soal haknya lo secara secara royalti, secara legal. Itu nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi yang penting ngaku aja dulu. Iya. Lu udah ke-gap nih, udah ketangkap basah. Apalagi udah sampai mirip banget kan. Iya, udah ngaku aja sih bang, abang-abang. Beresin proses hak dan lain-lainnya. Udah selesai gitu ya. Bahkan menurut gue mungkin nggak perlu minta maaf, tapi kayak lebih ke ya sudah, oke, gue mengakui bahwa ini adalah ngambil dari lagu A ini, and then gue akan urus royaltinya. Oke. That's it. Iya. Nah kalau Mas Vega sendiri gimana? Tadi kita misalnya bicara kalau nih ya. Kalau misalkan tadi Iga bilang ketika musisi bikin lagu terus terdengar atau kerasa mirip, punya pilihan untuk mungkin nge-tweak sedikit atau modifikasi atau bahkan ya udah just go for it. Tiba-tiba mungkin hilaf gitu, rilis dicemooh sama orang, yang akan dilakukan apa? Kalau seperti kata Iga, memang kita tadi pinjem cabenya tetangga secara sadar ya. Ya mungkin ya mengakuinya secara umum gitu. Bikin pengumuman lah jadinya. Ya memang kami terinspirasi misalnya. Atau saya terinspirasi dari itu dan memang terlalu panjang secara legal atau batasan legal karyanya dan sudah tidak sempat untuk memodifikasi lagi gitu. Artinya sudah rilis ya mencantumkan nama kreditnya pencipta yang sebelumnya itu untuk diatur royaltinya ya secara legalnya. Itu aja sih. Ya tadi berarti sama kayak Iga ya ngaku dan ya udah beresin apa yang emang menjadi haknya dia. Ya udah gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya Mas Vega juga ngomong batasan-batasan mungkin buat gue dan juga buat Super Friends yang ya kita bukan pencipta lagu, kita suka dengerin musik tapi juga kita nggak bisa bikin lagu. Batasannya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kayak diketukan tertentu kalau sampai masih mirip berarti wah ini jatuhnya udah plagiat. Tapi kalau misalkan baru ketukan satu aja atau dua belum. Nah, gimana sih? Wah ini ngomongin hitam dan putih nih berarti ya, hukum ya ini berarti ya. Kalau seingatku, tapi di kamus pribadi aja. Kamus pribadi, oke. Karena sebenarnya identitas kalau lagu ya, identitas lagu kan sebenarnya adalah lirik dan notasi. Maka adanya mirip itu sebenarnya notasinya. Kalau lirik kan nggak mungkin kita membuat mungkin aja ya. Kayak maksudnya membuat karya baru dengan lirik yang sama gitu. Iya. Kan sama persis itu langsung menjadi sebuah kasus baru plagiarisme gitu kan. Nah, kalau misalnya nada itu sama persis kan kita harus mengubahnya. Tapi kalau menurutku pribadi panjangnya yang aku pernah tahu ya jadinya yang aku pegang itu katanya dibatasi pada 7 bar katanya. 7. Aku nggak tahu tapi akhir-akhir ini berapa? 8 ya. Kayaknya nggak enak kalau ganjil 7 bar itu lagu gimana 8, ya? 8 sepertinya 8 ya. Kayaknya ya. Nah, itu aku bacanya juga udah tahun-tahun udah lama gitu. Aku nggak tahu mungkin sekarang udah ada update. Aku juga nggak tahu. Tapi aku berpegangan pada itu. Dan itu sebenarnya panjang juga loh. 8 bar itu sebenarnya panjang juga gitu. Artinya kalau nggak sampai bablas lebih dari 8 bar masih aman. Masih aman loh katanya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Yes. Iya gitu. Apakah sekarang udah ada update baru atau bagaimana? Karena akhir-akhir ini pun aku sering mendengar di radio gitu. Lagu masa kini beberapa bar itu sama loh. Bahkan memakai sampling yang lama gitu ya. Kalau samplingnya itu aku juga nggak ngerti tuh. Hukum sampling itu bagaimana? Iya, Apakah terus kalau sempet sampai bisa rilis secara internasional, apakah aman secara kredit dan publishingnya mungkin juga bisa. Ya. Kalau sampling sepertinya akan
pastinya izin sih. Iya, izin dan bayar gitu ya mungkin. Sampling pasti bayar. Sampling pasti bayar dan pasti izin. Kenapa? Kalau sampling itu kan menggunakan audio dari master kan biasanya. Betul. Misalkan di genre hip hop itu kan banyak banget sampling. Dan hampir mungkin 80-70% pada menggunakan sampling. Kayak Kanye West gitu kan banyak gitu. Dan itu emang pasti sudah diatur legalnya. Karena itu sudah menyangkut hak dari master yang digunakan. Jadi emang kalau sampling sudah pasti izin gitu. Kalau enggak mungkin sih. Kalau tadi yang kayak batasan-batasan yang Vega tadi bilang, kalau di lo tuh berarti gimana gak? Sebetulnya ya itu tadi balik ke sadar nggak sadar gitu ya. Kalau kita emang menggunakan satu pattern yang sangat sangat otentik gitu kepemilikannya. Misalkan contoh salah satu yang ada di kepala gue adalah intro drumsnya Immigrant Songnya Led Zeppelin kan. Itu kan dipakai juga sama Limp Bizkit kan untuk My Generation. Iya itu kan dipakai itu. Terus kemudian kayak misalkan seotentik beat drumsnya We Will Rock You-nya Queen deh. Nah itu kan juga secara sadar orang akan langsung nengah ini lagunya ini nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya harus disadari dan mungkin ketika kita juga kita juga tahu itu ngambil dari mana, ya minta izin aja sih sebetulnya. Itu bisa kok, itu bisa dilakukan gitu. Dan dan juga jangan kemudian kalau udah seotentik itu jangan nge-les juga sih. Kan misalkan kayak wah ini sih udah mirip banget nih boy kayak kalau itu kayak come on man, masa lo mau berkilah gitu kan enggak. Jadi ya kesadaran itu juga harus ada sih bahwa ini kan juga part dari menghargai hak intelektual kita sebagai musisi juga ke orang lain, ke sesama musisi. Jadi sepertinya aku ingat Pangeran Cinta tertulis itu kayaknya Immigrant Song. Iya. Itu kan juga mirip kan. Betul. Hal seperti itu bisa dilakukan. Iya. Bisa dilakukan. Kita agak bermimpi sedikit. Kalau misalnya ada satu lagu di luar sana yang lu pengen banget, nih coba kalau gue nyiptain lagu ini nih. Lagu satu aja. Ada lagi. Ini mau luar mau lokal bebas ya? Wah, iya bahkan waktu itu di panggung gue ngomong gitu. Iya di panggung. Jadi waktu itu sekitar 2015 kalau gak salah atau 16. Itu Bara Suara ada kolaborasi sama Efek Rumah Kaca. Dan salah satu lagu Efek Rumah Kaca favorit gue itu Countdown Aku Menuju Ruang Hampa. Itu lagu bagus banget buat gue tuh kayak ini lagu yang mereka yang paling gue suka lah. Terus di panggung ngomong, gue bilang kayak anjir kalau inspirasi itu datangnya dari Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih gue lagu ini gitu? Kenapa Tuhan gak kasih gue turunnya ke gue gitu sih? Countdown Aku Menuju Ruang Hampa. Karena emang ada rasa, pasti ada rasa, ini kalau buat secara komedi ada rasa iri gitu loh. Sama Holil, kok nyampe ke Holil bukan ke gue nih gitu. Coba ke gue gitu. Tapi ya itu karena saking dimulai dari keluar dari rasa kagum gitu. Kenapa lagu ini begitu bagus, liriknya juga bagus banget. Dan ya kalau bisa dibilang salah satu lagu yang gue berharap Tuhan itu kasih ke gue adalah Countdown Aku Menuju Ruang Hampa, Efek Rumah Kaca. Oke, Mas Vega? Keren. Kalau aku berharap seandainya tahun berapa itu, tapi aku gak tahu rilisnya tahun berapa. Tapi kenapa aku gak ngarang lagu ini seperti ini ya. All I Want for Christmas Is You. Wow. Oh, Mariah Carey. Iya. Itu setiap tahun nyayur. Gak perlu bangun banyak-banyak. Iya. Gak perlu pusing-pusing. Iya. Tapi tiap tahun itu. Jadi gimana kalau kita bikin lagu per 1 Desember, wah udah senyum itu Mas. Udah senyum. Udah di mall udah pasang lagu itu di mall. Mariah Carey sih udah tinggal duduk aja tuh. Udah kipas-kipasnya tinggal cek ini aja M-Banking. Lambil kerimbat gitu. Ding 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 ding. Bertualang itu menjadikan kita banyak belajar. Belajar bersahabat dengan alam. Belajar mengolah banyak rasa. Belajar memaknai setiap perjalanan. Dan temukan rasa super yang baru.
Tim Super Espresso Gold. Kita balik lagi tadi ke istilah there's nothing new under the sun. Oke. Apakah menurut kalian berdua sisi originalitas dalam bermusik apakah masih ada? Masih ada kok. Masih ada dan akan selalu ada. Cuman memang kadang-kadang ketika kita itu udah penuh dengan referensi gitu, terutama untuk para pendengarnya juga gitu ya. Kita akan selalu mencari relevansi dari apa yang kita dengar untuk mencari mencari tingkat kemiripan itu secara nggak sadar gitu. Kayak misalkan, oh tapi ini mirip lagu ini ya, padahal mungkin juga si penciptanya enggak gitu. Dan ini kan satu hal yang memang kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau ngomongin originalitas, gue rasa definisi originalitas juga akan selalu berubah gitu. Seiring perkembangan zamannya gitu. Mana yang asli, mana yang enggak. Karena kayak tadi kita bilang di tahun 70-an misalkan si The Beatles itu ngambil Little Richards atau Chuck Berry gitu. Tapi kemudian itu dibilang wah ini juga ya mirip sama mereka. Cuman ketika kita dengerin The Beatles di era 2025 sekarang, mungkin orang udah tidak terlalu mendengarkan Chuck Berry tapi mendengarkan The Beatles gitu. Jadi ini kan sebuah persepsi kan. Persepsi sudah shifting gitu dan originalitas ini emang akhirnya kembali ke persepsi individunya. Jadi itu bukan satu hal yang bisa kita definisikan secara komunal gitu. Maksudnya ini akan kembali ke hal-hal subjektif pendengarnya dan pendengarnya merespons apa yang dia dengar. Dan itu kan selalu jadi pilihan juga untuk untuk orang-orang tertentu bilang kayak tapi ini mirip ini. Tapi mungkin kita misalnya aku dengerin Beatles, kita bertiga dengerin Beatles mungkin kamu punya referensi yang di Beatles dengerin, aku nggak tahu gitu. Iya benar. Kamu dengerin Little Richards, aku enggak. Iya. Buatmu, oh ini mirip Little Richards, buatku enggak. Karena Ini aku nggak denger. gitu. Iya, aku nggak dengerin itu. Jadi ini kan sebuah persepsi yang berbeda gitu. Jadi originalitas itu sangat sangat subjektif dan sangat fluent gitu. Kalau Mas Vega sendiri gimana? Tadi ngomongin soal originalitas dalam bermusik. Gak khawatir sih maksudnya kalau originalitas itu sudah punah gitu ya. Karena dalam proses kreatif yang kita obrolin dari tadi itu sebenarnya apa yang kita kerjakan baru itu nggak akan pernah persis sama 100% gitu. Karena tangan nggak pernah bisa mengcopy lukisan pun atau tulisan tangan orang lain dengan secara persis gitu. Apalagi musik gitu. Ketika udah dibawain sama orang lain pasti si orang lain yang baru ini itu pasti walaupun dia punya referensi yang ratusan ribuan itu pasti ketika dia mengeluarkan nafasnya dan genjrengannya katakanlah kalau gitar itu pasti berbeda. Pasti dia akan mengeluarkan hal yang baru gitu. Dan itu pasti original gitu. Kalau sekarang kita bicara tren. Kan ada mungkin orang-orang yang bikin lagu atau bikin musik yang pengen ngincer tren tertentu atau menjadi viral. Nah, kalian termasuk orang yang ngikutin tren ketika berkarya, ketika bikin musik atau bodo amat aja gue bikin seenak-enak gue aja. Kembali ke yang aku bilang tadi soal pekerjaanku di studio ataupun itu kan harus ada fun sebenarnya. Ya, betul. Kalau pada dasarnya aku membuat karya ya harus yang aku suka gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang sedang viral atau yang sedang tren itu seperti itu, kalau aku nggak suka ya enggak sih. Dan apalagi sekarang tren tuh cepet banget gonta-gantinya Mas. Betul. Iya kan? Iya. Kalau misalkan kita mau keep up sama tren A, tiba-tiba B udah muncul. Udah ganti itu. Nah, gitu. Jadi seenak-enaknya Mas Vega aja berarti sekarang. Iya. Senyamannya. Yang menurutku keren. Oke. Itu aja. Yang menurutku keren dan aku senang mengerjakannya, itu yang aku keluarkan gitu. Dulu kan? Iya. Kalau gue gini, viral itu tidak pernah menjadi motivasi utama gitu ya. Karena viral itu kan gak ada yang bisa ngukur juga gitu. Mungkin ada orang yang pengen bikin kayak, gue pengen bikin lagu gue viral. Itu pilihan lo kok, salah gitu. Cuman kalau gue pribadi, tren ini kan juga ngaruh banget ke banyak hal gitu. Tren secara musik ya, itu kan ngaruh banget ke sound. Terus tema, terus kemudian aransemen gitu-gitu. Itu kan jadi sebuah tren. Kalau misalkan kita nggak bisa, kita bilang kayak tahun 80 mungkin orang seneng bikin musik yang lebih kompleks gitu. Tapi di era sekarang adalah sesuatu yang lebih lebih simpel dan lebih gampang dimengerti. Dan ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilawan gitu. Bukan sesuatu yang harus dipilih A atau B gitu. Kita ambil aja semuanya gitu. Kayak misalkan apa yang paling worst sekarang, gue lagi suka Post Malone gitu. Misalkan gue dengerin, ini sangat simpel tapi sangat bagus gitu ya. Dan bagaimana cara mengincorporate ini ke dalam musik yang sedang gue bikin. Bukan untuk menjadi Post Malone, tapi untuk bagaimana stay
stay alert aja gitu, stay alert terhadap progres gitu, terhadap apa yang sedang terjadi sekarang. Tentunya kita akan punya referensi yang kita gak bisa otak-atik karena itu udah di DNA gue lah gitu. Misalkan kayak gue suka banget The Strokes nih. Itu udah gak bisa lepas gitu. Tapi kemudian apakah gue tidak mau mendengarkan musik lain selain The Strokes? Kan enggak. Tapi akhirnya kemudian ketika membuat lagu, itu kan akhirnya secara gak sadar juga, tapi ini sound drum sekarang nih enak deh yang modelan agak-agak gelap gini ya. Dis, kita pakai aja nih karena ini lagi seru nih gitu. Dan itu kan bisa gitu. Ini it's part of the trend, part of the progress, part of the relevancy of the arts itself gitu. Jadi kayak kita tidak bisa, kalau gue pribadi gue tidak mau. Gue menolak untuk menjadi orang yang stuck terhadap tren tertentu yang cuma di situ aja gitu. Karena ini berlangsung dan gue merasa tertarik gitu. Yang paling penting kan di situ. Bagaimana menjadikan diri kita selalu tertarik gitu tanpa terdengar memaksakan diri gitu. Oke, sekarang kita akan minta kalian untuk react dengan artikel berita yang akan kita kasih. Ini buat Super Friends yang dengerinnya via Spotify, lo bisa meluncur ke YouTube Super Talks biar tahu ini kita lagi ngomentarin apa. Nah, ini yang tadi sempat di-mention juga sama Iga. Nirvana sama Killing Joke, ya kan? Jadi Dave Grohl itu mengakui kalau ternyata iya lagi ya gitu. Sebagai gantinya si lagu Nirvana yang Come As You Are itu mirip sama Killing Joke yang 80s. Ya udah deh, gue ngederamin buat lo deh. Gitu sebagai gantinya. Jadi maksudnya yang lo tadi ngomongin benar kayak ya udah gue ngaku aja deh. Tapi sebagai gantinya kita bisa ngapain ya gitu. Iya. Gimana kalau Mas Vega ngelihatnya dengan ada artikel ini? Mengakunya ya memang, maksudnya ya pandanganku mengakunya ya memang harus ya kan. Cuman langkah berikutnya itu kemudian sebagai kayak seakan-akan reward buat band itu ya mungkin di balik itu mungkin memang dia suka sama bandnya. Iya kan. Mungkin penghormatan juga buat mereka dan mungkin juga sebuah merasa bangga juga mungkin ya dengan seniornya kan ini kan pastikan. Betul. Tapi aku rasa yang harus di spotlight sebenarnya di mengakunya sih. Kalau ya ternyata bandku yang kemarin mirip ya ternyata kayak gitu. Maksudnya yang apa yang dibilang sama Iga tadi soal jujur dan akhirnya mengaku kalau ini ternyata mirip dengan itu. Ya itu layak diapresiasi sih sebenarnya. Dan langkahnya Dave Grohl juga keren sih ya. Dave Grohl juga sih ya. Maksudnya di sisi yang berbeda adalah ketika memang musisinya itu tidak merasa, misalkan secara sadar tidak merasa bahwa dia mengambil dari apapun, kita juga harus punya integritas gitu. Bahwa enggak, ini gue gak ngambil, ini gue pure emang gue bikin. Gitu. Itu juga kita harus punya pertahanan itu gitu terhadap integritas karya yang kita bikin. Gak semata-mata ketika itu mirip kemudian artinya kita nyolong. Itu kita punya integritas juga. Enggak, ini gue, dan bagaimana cara kita membuktikan itu urusan nanti. Cuman yang jelas itu dia, kita punya juga satu humility untuk diri sendiri bahwa emang kalau kita secara sadar dan secara jujur itu terpengaruh sangat, kita wajib untuk mengakuinya. Tapi kalau memang kita juga tidak merasa bahwa enggak, ini gue bikin kok gitu. Tidak tanpa ada pernah mendengar musisi ini gitu. Ya kita juga harus punya stance juga bahwa kenapa kita melakukan ini secara sadar bahwa kita tidak meniru siapapun. Makanya plagiarisme ini emang kasus yang membingungkan sih. Ini sangat subjektif soalnya. Betul. Gitu Ini kalau artikel berikutnya, judul artikelnya adalah plagiarisme ;2 John Lennon musik hingga karya tulis. Jadi katanya baru ketahuan setelah ada era internet, era digital ini. Kalau katanya John Lennon itu dari lirik-liriknya itu dia kayak ngambil dari buku-buku zaman dulu baca, gitu. Nah, tukang nyambel juga ternyata dia. ternyata. Tapi baru ketahuan juga di rumah dia. Ternyata tapi ambil dari buku-buku yang lama. Iya betul. Yang dia baca ya. Iya. Artinya dia juga punya referensi ya berarti. Artinya dia juga punya referensi dan yang aku ingat Come Together adalah lagu Chuck Berry. He come out flat up, he come itu lirik pertama, itu memang dia nyambel istilahnya tadi itu. Tapi kemudian Paul McCartney, ini kan lagu itu gitu. Ya udah, tapi terus jalan aja dan akhirnya termodifikasi, lalu kemudian menjadi karena kita nggak tahu Chuck Berry-nya yang mana, lalu menjadi satu karya yang menurut kita ya itu tadi persepsi ternyata kata Iga bahwa menjadi satu yang original ternyata jadinya. Jadi ternyata John Lennon pun melakukan hal yang sama gitu. Iya benar. Untuk mengambil referensi.
Nah, di artikel berikutnya, ini gue juga sebenarnya baru tahu sih. Jadi ada satu orang penyanyi cewek solois namanya Stevie Bill. Dia punya lagu berjudul Fan yang katanya mirip sama lagunya The Beatles. Nah, dia itu lagunya sampai di take down di Spotify dan dia sampai ada sebuah statement lah yang bilang kalau ya udah dia sangat disayangkan kalau lagunya dia berjudul Fan ini di take down. Dan dia juga menyayangkan karena memang dia cukup kelihatan kalau misalkan referensinya adalah The Beatles. Nah dia waktu pas dia mengupload juga mungkin dia juga udah secara sadar resiko yang akan diterima juga seperti apa. Jadi dia pengen clear aja. Akhirnya di take down. Oke. Ya mungkin ini part dari kesadaran itu tadi ya. Ya untuk mengakui seberapa banyak karya ya referensi lo itu mempengaruhi lagu akhir yang lo bikin gitu. Ya. Kita menuju ke artikel yang berikutnya, ini artikel terakhir. Jadi ada pro kontra dari lagunya Oasis yang Wonderwall dibawain sama BMTH. Nah, jadi katanya pro kontranya adalah ada sebuah band yang dia mengcover lagu-lagunya Oasis. Nah, BMTH ini mengcover lagunya Wonderwall tuh mirip banget sama si band tersebut yang suka mengcover lagunya Oasis. Jadi kayak, loh ini kayak mirip banget sama band A ini nih gitu. Oasisception. Iya, Oasisception ya. Iya. Tapi katanya kedua sih Liam Gallagher-nya mengapresiasi aja. Ya. Kalau kasus ini menurutku aman. Karena mungkin band yang cover tadi mungkin memodifikasinya aransemennya misalnya. Ya. Artinya lagunya karena identitas lagu adalah lirik dan nada, lagunya tetap itu gitu. Tetap Wonderwall. Maka kredit tetap Mas Noel. Iya. Jadi ya BMTH aman. Aman sih. Karena kan kalau ini berarti secara hukumnya si Wonderwall ini tetap menjadi kredit si Oasis. Kalau itu sih aman-aman aja sih kalau menurut gue. Berarti BMTH berarti hanya membawakan kembali aransemen yang baru dengan versi mereka. Penasaran tapi aku belum. Yang katanya juga bukan versi mereka tapi kayak versi mereka tapi mirip sama band yang sering mengcover lagunya Oasis. Ruwet nih, lumayan ruwet. Tapi tadi sih BMH juga kontak dan ya udah clear lah katanya gitu. Karena memang kenal dan berteman ya kan. Mas Liamnya jadinya kenal. Terus kayak gitu soal kayak performing rights sih gimana ya? Kalau yang terjadi di luar negeri gitu ya, semua performing rights itu misalkan let's say si BMTH manggung di satu festival gitu. Dan biasanya pihak festival itu akan bertanya, lo akan mainin lagu apa aja. Dan ketika di situ ada ditulis lagu orang, bisa di cover lagu Oasis atau siapapun itu, maka kemudian si pihak dari festival itu harus tahu. Kenapa? Karena mereka akan ngurus performing rights-nya untuk si musisi yang di cover ini. Misalkan kasus ini Liam Gallagher lah katakanlah ya, atau Noel Gallagher. Jadi ya itu sudah diurus performing rights-nya ke label yang bersangkutan supaya hak royaltinya nyampe ke si penulis lagu aslinya gitu. Kayak misalkan ya udah di satu festival dia bawain Wonderwall, maka ya sudah bisa dipastikan dengan hukum yang sudah berjalan baik itu akan nyampe hak royaltinya ke penciptanya. Oke. Gitu. Soalnya kan lagi polemik juga nih soal performing rights. Wah. Ya kan? Kayak ada civil war musisi itu di Indonesia ya. Sebentar lagi Avengers nih kayaknya nih. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri ya, soal kayak hak cipta, terus dan ya turunannya lah gitu. Di Indonesia apakah udah ideal? Atau mungkin banyak yang harus dibenahi? Kalau emang iya, bagian mananya? Wih, sebenarnya aku sendiri tidak mengalami, belum pernah mengalami secara langsung ya. Cuman ideal atau tidaknya sehingga aku nggak bisa berbicara soal itu karena aku nggak mengalaminya kan. Cuman seperti kata Ika tadi bahwa seharusnya ketika performer membawakan lagu ciptaan yang bukan punya dia itu yang mengurus sebenarnya adalah penyelenggaranya gitu. Nah, itu apakah dijalankan di sini itu beberapa ada yang memang benar-benar tertib gitu, tertib menjalankan itu dan akhirnya memang nyampe ke pencipta lagu beneran secara sistem gitu. Baru ada beberapa yang aku tahu gitu. Gitu sih. Iya, emang sebenarnya di sini sistemnya masih carut marut sih. Dalam artian gini, ini kan akhirnya menjadi polemik secara nasional bahwa
pada praktek yang paling baik adalah yang terjadi seperti yang gue bilang tadi. Misalkan ada satu orang membawakan lagu orang lain, akan ada lembaga manajemen kolektif yang akan mengkolek itu semua secara adil dan dengan harga, dengan angka yang pantas supaya si pencipta ini mendapatkan hak royalti mereka secara pantas. Dan itu yang menjadi masalah sekarang adalah haknya tidak sesuai gitu. Kayak misalkan dalam 1 tahun seorang musisi terkenal di Indonesia hanya mendapatkan nilai Rp125.000 dalam 1 tahun dengan lagu-lagunya beliau yang sangat terkenal gitu. Dan ini kan sebuah hal yang aneh dong. Maksud gue kenapa angkanya kecil sekali gitu. Ini kan berarti ada masalah di sini. Karena tidak mungkin, harusnya 125.000 lu mau beli apa sih hari gini asli. gitu. Dan ini kan akhirnya menjadi polemik. Kemudian terpecah ada 2 metode lah. Ada metode yang direct licensing, kemudian dengan metode yang pro supaya si lembaga manajemen kolektifnya ini diperbaiki. Jadi emang ada dua paham di sini lah gitu. Dan sebenarnya 2 paham ini buat gue pribadi punya musuh yang sama kok. Punya musuh yang sama dengan didasari oleh problematika yang sama gitu. Tentang keadilan royaltinya. Cuman memang yang satu dan lainnya ini punya cara yang berbeda. Buat gue pribadi ini bukan sebuah war atau bukan sebuah civil war atau bukan sebuah sesuatu yang bukan sesuatu yang selayaknya dibenturkan gitu. Bukan kok. Ini karena kita punya tujuan baik yang sama dengan cara yang berbeda. Bagaimanapun caranya, kalau buat gue yang paling penting adalah pembenahan dari lembaganya dulu. Dan ini yang harus kita fokuskan gitu. Jangan lantas kita punya kubu-kubu yang akhirnya berbenturan antara kubunya, padahal sebetulnya musuhnya itu satu gitu. Itu tentang pembenahan lembaga manajemen kolektifnya ini. Jadi semoga dengan perbedaan dengan perbedaan metode ini kita bisa bersinergi untuk sama-sama membenahi lembaga manajemen kolektif secara nasional dan secara menyeluruh. Karena ini adalah pangkal dari semuanya gitu. Jadi apapun metodenya, gua rasa semua orang di sini bertujuan baik kok. Bertujuan baik untuk kemakmuran seluruh musisi di Indonesia. Jadi ya sudah, apapun nanti metodenya, gue sangat berharap sebagai seorang musisi dan Vega juga gitu, supaya tidak terjadi perpecahan, tapi menimbulkan solusi yang berpegang teguh pada kebersamaan sih. Itu sih. Saling menguntungkan gitu 2009 nih. Masuk. Kamu sih pilih Mas. Iya kan? Pilih. Masalahnya iganya mau dipilih apa enggak tahu. Pilihan. Nah, gue tapi kalau sama kalian gue jadi penasaran karena kalian juga produser gitu ya, penulis lagu gitu. Kalau misalkan bikinin lagu buat orang lain, itu sistemnya gimana sih? Apakah beli putus kah atau sharing profit kah atau gimana sih? Iya. Yang selama ini masih beli putus. Tapi bener-bener pembicaraan kami berdua di suatu malam sepertinya perlu digalakkan untuk royalti. Iya, budaya yang baru itu. Yang bukan baru sebenarnya. Baru mungkin buat kita ya, buat di sini. Beberapa teman sudah menjalankannya untuk bisa berbicara untuk royalti as produser gitu. Tapi sepertinya di luar sudah jalan sepertinya ya. Iya, gue waktu itu sempat baca satu artikel waktu pas Stranger Things keluar kan pakai lagunya si Kate Bush yang Running Up That Hill tuh. Nah kan si Kate Bush udah gak ada lagu baru, dia udah gak pernah manggung segala macam. Ya tiba-tiba dia dapat rezeki nomplok dari si Stranger Things sebagai songwriter. Sebagai songwriter yang dipakai lagunya di sebuah series gitu. Iya, berarti kalau misalkan tadi Mas Vega bilang kebanyakan masih beli putus, ketika itu terjadi di kalian, misalkan dipakai di series apa katakanlah, nggak dapat duitnya dong? Enggak ya? Enggak. Kalau beli putus ya enggak. Kan as produser ya. Betul. Tapi kalau as songwriter kan sepertinya sistemnya sudah terbangun walaupun tadi carut marutnya seperti tadi. Aku luruskan sedikit ya. Oke. Jadi gini, ada perbedaan antara composer royalty dengan producer royalty gitu. Jadi kalau yang Vega tadi jelaskan itu adalah beli putus secara producer royalty. Betul. Jadi sebetulnya lagunya sudah ada gitu. Misalkan satu band memberikan lagu kosongan ke Vega, kemudian Vega mengaransemen lagu itu jadi gitu. Tapi lagunya milik si penciptanya gitu. Itu bisa dikenakan ada namanya producer royalty gitu. Kayak misalkan gue punya lagu fake, aku genjrengan tok gitu, gitaran doang. Tapi kemudian begitu dikasih Vega membuat lagu itu jadi ada drumnya, ada string section dan lain-lain. Dan Vega akan menjadi seorang produser yang memiliki hak royalti di dalam situ.
Karena gue tidak mungkin merilis lagu itu hanya gitaran doang. Betul. Jadi mungkin nggak jadi bagus gitu atau apa, kurang ini kurang itu. Tapi kemudian Vega menjadikan lagu itu tadi gue ngasih daging mentah, Vega menjadikan sebuah steak atau barbecue atau whatsoever gitu. Nah itu producer royalty. Di sini memang masih belum banyak yang melakukan hal itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggalakkan itu, bukan lantas memaksa atau bertarung dengan dengan pencipta lagu, cuman keadilan yang layak lah untuk para si produser-produser ini. Kalau kasusnya Kate Bush itu lagunya dia yang dipakai oleh Stranger Things, sama kayak lagu Metallica kan, juga dipakai juga. Dan si Kate Bush ini dinilainya sebagai komposer royalty artinya ya orang yang menciptakan lagu tersebut gitu. Jadi tapi kemudian apakah di lagu Kate Bush ini ada produsernya atau tidak? Nah itu kalau di luar negeri itu sudah mendapatkan juga. Berjalan ya. Iya. Berjalan ya. Jadi definisi beli putus Vega adalah Vega akan dibayar dengan fee sebagai produser aja, misalkan katakanlah 10 juta rupiah atau 20 juta rupiah. Dibuka harganya. 100 juta. 100 juta rupiah. 1,2 M. 1 triliun. Yang kecil aja ya, gak apa-apa yang kecil aja. Misalkan gue ngasih lagu ke Vega nih, Vega gue bayar, Vega ini lagu gitaranku, terus kemudian dijadiin Vega dapat 5 juta rupiah, tapi kemudian aku yang mendapatkan royalti seumur hidup, misalkan lagu itu dipakai di film-film, Vega sebagai songwriter Vega nggak dapat. Nah, cuman alangkah baiknya kalau Vega juga nanti secara legal dan sah punya stance sebagai produser yang mendapatkan produser royalti selama lagu itu ditayangkan atau selama lagu itu dipakai. Cita-citanya seperti itu ya. Cita-citanya seperti itu dan semoga ini bisa menjadi sebuah agenda atau narasi yang bisa dilakukan. Yang sangat membahagiakan. Karena toh ini juga sebuah hak kekayaan intelektual juga. Betul. Producing itu adalah sebuah hak proses kekayaan kreatif, intelektual, proses kreatif yang baru, sangat yang bisa lain. mengubah sebuah lagu jadi yang dari yang tidak layak dengar menjadi layak dengar. Kasarnya seperti itu. Jadi ya kalau menurut gue ketika ada 3 orang di sini membuat lagu, penciptanya gua, terus kemudian ada Lurio, ada Vega. Ketika kalian berdua juga punya andil dalam lagu tersebut, itu selayaknya mendapatkan haknya secara intelektual dan secara royalti. Dan itu yang sedang kita sama-sama perjuangkan lah. Gitu. Dan itu bisa dibicarakan hingga mufakat gitu. Angkanya. Betul. Karena walaupun ini kreasi, angkanya tetap harus bisa dimatematika-kan gitu. Betul. Dan ini yang paling penting, ini tuh bukan adegan pemalakan. Bukan adegan pemaksaan, tapi ini adalah sebuah musyawarah untuk mufakat kayak Vega bilang tadi. Jadi jangan terbentur, jangan jadi benturan antara komposer, produser, performer, punya gue yang ini enggak. Kita ngobrol aja kok, kita ngobrol. Pada kenyataannya ya aku sama Vega juga ngobrol gitu. Ini berapa ya, kamu jadi mau 1 triliun atau 500 juta aja gitu. Asik. Aduh, jangan besar-besar aja. Dihubungi. Ya kurang lebih gitu. Meminjam kalimatnya Mas Dhani, ketika belajar penjumlahan, jangan lupa belajar pembagian. Salaman. Mas Dhani itu. Kreditnya untuk Mas Dhani. Itu betul, sangat adil. Tadi juga bilang, padahal gue gitaran doang kan gak jadi lagu. Kalau gitarannya tapi judulnya More Than Words mah jadi hits. Yang penting drummernya main korek. Yang penting kamu berdua main gitarnya ada belakang-belakangan gitu. Waduh. Gondrong gitu. Akustik only ya. Itu pilihan produser juga. Oh iya benar. Iya kan? Betul. Berarti Rick Rubin kemungkinan sampai sekarang masih mendapatkan royalty. Mutasi warna biru ya. Iya. Masih dari Rick Rubin lah. Red Hot Chili Peppers. Wah, banyak lah dia. Banyak. Nah, cita-citanya selain produser sebenarnya sama session player sih sebenarnya. Ya, betul. Ya, itu sedang diupayakan. Aku beberapa mungkin bulan atau tahun yang lalu itu ngobrolnya sama Ade Nurulianto. Itu sudah mulai akan dipergerakkan sih sebenarnya di Indonesia ini untuk ketika dalam satu proses produksi session player yang terlibat itu kalau bisa juga dimasukkan. Betul. Nah, terutama juga ini juga nih, ini penting. Ketika misalkan ini kita ngomongin agak detail. Jadi kayak misalnya dalam satu lagu, tadinya itu nggak ada solo gitarnya katakan misalkan, atau tidak ada katakanlah solo gitar lah konteksnya. Kemudian si session player ini hadir dengan di hire sebagai seorang session player. Kemudian dia memainkan lead gitar yang kemudian lead gitar itu jadi monumental. Jadi misalkan kayak Steve Lukather, Switch of Mine gitu kan. Gitu. Gitarnya iconic banget gitu ya. Gitu. Jadi kayak tergantung juga seberapa banyak kontribusinya terhadap lagu tersebut. Kayak misalkan gue inget banget salah satu ceritanya Quincy Jones yang waktu bikin Michael Jackson. Kan dia ada Rock With You. Kan ada
gitu. Dan itu kan sebuah line tadinya nggak ada. Bahkan Michael Jackson nggak mau. Cuman kemudian nggak mau. Tadi nggak mau. Cuma ada gitu-gitu aja Michael Jackson mau biar stand out. Kemudian si Quincy Jones maksa, enggak ini harus ada, Kemudian, nah ketika terjadi hal-hal seperti itu, di mana sebuah ide kreatif itu menjadi sebuah elemen spesifik daripada lagunya, itu wajib mendapatkan sesuatu secara royalti. Gitu. Jadi tergantung juga seberapa banyak kontribusinya dia. Gitu. Lebih gitulah. Iya, Steve Lukather juga ada di sebuah penggalan lah di Instagram gitu ya. Memang di akhir kayak Quincy Jones juga ya, kayak produsernya ya. Yang dia sama Rick Beato kan. Iya, ngobrol itu kan. Aku cuma ngisi gini. Gitu. Tapi ini menjadi karakter lagu ini, dia bilang gitu. Dan dia dibicarakan dan bukan menuntut sih ya, bahasa Indonesianya apa ya, dia bilangnya ya ini menjadi warnanya lagu itu. Jadi aku layak mendapatkan yang lebih gitu, dia bilang gitu. Bukan mendapatkan lebih, mendapatkan hak yang adil. Yang adil, oke. Bukan lebih. Iya betul. Sorry. Oke, terakhir teman-teman, buat super fans yang lagi nonton, buat followers kalian juga yang memang pengen berkreasi dengan karya ciptaan sendiri, apa tipsnya mungkin, wejangannya? Tadi sudah disebutkan sebenarnya bahwa perbanyak referensi dan jangan pageri dirimu untuk menerima influence dari apa, kalau musik genre ya kan yang sangat luas gitu, telan aja semuanya. Maka ketika kamu bermimpi untuk membuat kreasi baru atau duduk di depan komputermu dengan memegang gitarmu, kamu akan otomatis keluar sesuatu yang baru untuk menciptakan new wave tadi itu kan. Versi gitu. sendiri ya. Referensi, dengerin. Karena ternyata setelah aku ngelamun, Endah Endresa tuh beruntung sekali bisa punya singkatan IR. Endah Endresa itu. Karena main musik itu ternyata kuping, mendengarkan. Ngobrol juga ya. Iya betul. Ngobrol juga, yang terpenting adalah mendengarkan ya kan. Perbanyak mendengarkan, habis itu baru mainin gitu. Iya. Karena amati dulu kan tadi kan. Amati kan ngelihat ya kan. Tapi ini karena musik jadi kita dengerin dulu. Makanya telinga dikasih 2, mulut cuma 1. Iya. Asik ya. Ini bisa dipotong nih buat TikTok-TikTokan. Bahaya kalau Budi tuh ya, budak dikit ya bahaya. Oh iya. Gimana gak? Tips bikin lagu kayak mungkin kita gini, kita pasti punya idola, kita pasti punya referensi utama gitu ya. Dan kita pengen menjadi referensi itu kadang-kadang gitu. Bagaimana menciptakan hits after hits. Dan itu ketika kita bikin lagu, kita selalu berharap, semoga ini menjadi sebuah hits lagi gitu. Semoga menjadi viral lagi gitu. Tapi tahu gak sih sebenarnya kayak semua orang yang kita idolakan, lagunya tuh gak cuma 10. Lagu mereka ada 100 mungkin yang kita gak tahu. Yang kita nggak tahu karena itu lagunya nggak terkenal. The Beatles lagunya memang terkenal semua, nggak juga. Gitu. Rolling Stone enggak, Metallica pun enggak, gitu. Tapi mereka terus menciptakan musik untuk menemukan satu golden egg, gitu. Di antara ratusan karya yang mereka bikin. Jadi poinnya adalah ketika kita membuat musik terus kemudian itu tidak launch atau tidak works, bukan berarti itu kalian gagal, bukan itu kita gagal. Kita cuma perlu bikin satu lagi, another one. Ini kok lanjut terus. Kayak ya apa ya? Ya Thomas Alva Edison ketika bikin light bulb juga baru ketemunya ketika setelah sekian puluh percobaan, sekian ratus percobaan gitu. Akhirnya dia nemu itu. Dan musik juga sama. Karena kita perlu lihat aja katalog dari semua idola-idola kita, itu paling berapa? 10, 15 dari sekian ratus karyanya mereka yang mereka buat yang kita nggak tahu bahkan. Kayak gue misalnya suka banget sama Jack White, nggak semua lagunya juga enak. Foo Fighters bagimu ya. Iya bagimu. Iya. Mungkin tapi bagi orang lain Foo Fighters juga dari sekian banyak album yang hits juga paling berapa gitu. Dan apakah itu menjadikan mereka band yang gagal karena mereka menciptakan puluhan lagu yang gagal kemudian hanya beberapa yang works. Lalu berhenti? Tidak juga gitu. Jadi emang intinya adalah kita dari 100% chances kita tuh paling 10-15% untuk bisa menjadi punya lagu hits gitu. Jadi ya nggak apa-apa, emang realitanya kayak gini dan emang ini hal yang harus kita jalanin terus.
Jadi bikin aja terus. Atau jangan-jangan ketika misalkan emang lo passionate di musik, terus lo bikin lagu nggak works, ngeband nggak works segala macam, jangan-jangan emang lo bukan jadi performer tapi lo tetap di musik, lo jadi manajer band. Betul. Lo jadi misalkan tadi yang menaungi untuk masalah kayak copyright dan lain-lain. Betul. Tetap di musik, Betul. tapi jangan-jangan emang mungkin bukan performernya dan nggak apa-apa juga. Nah, Ya itu kan? contohnya juga banyak kan kayak ada satu band namanya New Radicals, dia tuh punya vokalis, dan vokalis ini yang menciptakan lagu-lagu hits untuk penyanyi setelahnya gitu. Kayak salah satunya si Star apa enggak sih Adam Levine, apa judul lagunya? Lost Stars. Itu cipta dia? Iya. Gitu. Jadi emang itu New Radicals itu. Jadi emang ketika kita membuat lagu dan lebih ternyata lagu itu works ketika dibawain sama orang lain. Nah, apa-apa juga. Itu juga Berarti apa-apa dia juga. songwriter kamu. Produser, Ya. bukan ghostwriter sih, maksudnya ya produser. Ekosistem musik ini sangat luas sih sebenarnya. Sound engineer pun Nah, Betul. Iya kan, betul. Oke, Yes. terima kasih banyak teman-teman, obrolannya seru banget. selesai nih? Wes mas. Aduh. Udah selesai. Mau Selesai minta ya? refill ini. Ini masih ada. Kalau misalkan Super Friends pengen dengerin Super Talks yang lainnya, bisa silahkan meluncur ke channel YouTube kita yang lagi lihat sekarang juga, atau mungkin dengerin Spotify, silahkan dengarkan episode-episode yang lainnya. Terima kasih banyak Vega Antares, Iga Mas Ardi, Ya, nama gue Rewa thank you, Caksono. Sampai ketemu di Super Talks yang berikutnya. Bye-bye.